Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa berjumpa lagi dengan pemirsa sekalian, Sobat Takwa dimanapun kalian berada. Alhamdulillah di tengah bulan ini, di hari yang spesial bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, podcast Zona dan Takwa, Zona Kepemudaan Masjid Takwa, Zona dan Takwa, podcast Zona dan Takwa bisa mengudara kembali, menemani pemirsa sekalian. Dan di khusus hari kemerdekaan ini, dan juga menyambung dari episode sebelumnya yang membahas mengenai tenis meja, apabila kemarin membahas mengenai teknis tenis meja dan segala macam. Nah, hari ini alhamdulillah kita juga telah kedatangan dua orang sang juara, sang pemenang lomba turnamen tenis meja yang diselenggarakan oleh Masjid At-Taqwa, yang mana babak semifinal dan final sudah diselenggarakan tadi pagi, bertepatan juga dengan hari kemerdekaan bangsa kita. Ya, sudah hadir bersama saya di malam hari ini, yaitu ada Bapak Opik pertama, selaku pemenang turnamen tenis meja untuk kategori single, dan satu lagi ada Bapak Narto yang juga mewakili untuk kategori double, untuk pemenang kategori double. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih Pak, biar juga Sobat Takwa ini juga kenal gitu sama Bapak. Nah, boleh Bapak bisa perkenalkan diri dulu dan jelaskan latar belakang Bapak dulu tuh, sebetulnya dari kecil, mungkin kalau boleh dari kecil sampai saat ini Bapak pernah punya pengalaman apa saja gitu ya Pak? Boleh bebas dari Bapak Opik atau Pak Narto duluan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dari nama juga Pak? Nama, tinggal, dan segala macam. Nama saya Ahmad Taufik, bisa dipanggil Taufik atau Opik. Saya tinggal di Rawabebek Bendungan, RT 6 RW 15, tepatnya di Sekolah Al-Huda Islamic School. Ya, mungkin dulu Bapak datang dari kampung atau dari kecil dari sini, terus nanti Bapak bisa bercerita latar belakang Bapak dulu, pekerjaan Bapak apa, terus pendidikan, terus latar belakang pekerjaan Bapak dan sampai sekarang itu seperti apa gitu Pak? Boleh ceritakan juga Pak. Dulu saya tinggal dari kecil di Rawabebek Bendungan, dan sekolah di SD Rawabebek juga. Terus saya SMP, SMA dan kuliah di ABA, Akademi Bahasa Asing. Akademi Bahasa Asing di mana tuh Pak? Di Cililitan. Oh, nama sekolahnya apa Pak? ABA Pertiwi. ABA Pertiwi. Iya. Terus saya main pingpong itu sejak dari usia kira-kira 13 tahun. Oh, Masya Allah. Tidak mengherankan kalau beliau akhirnya bisa menjadi juara. Dari SMP. Masya Allah. Ya. Sudah senang dengan pingpong dari SMP kelas 1 deh. Ya, mungkin kalau sekarang boleh Bapak bercerita pekerjaan yang Bapak tekuni sekarang saat ini sebagai apa Pak? Sekarang saya sebagai guru di SD Al-Huda Islamic School. Guru mata pelajaran apa Pak? Guru piket, guru ngawasin anak-anak. Untuk mata pelajaran khusus gitu maksudnya? Nggak ada ya Pak ya? Baik Pak. Berarti jadi wali kelas ya kalau di SD ya Pak berarti ya? Atau enggak? Enggak ngajar Pak? Enggak ngajar. Oh iya baik. Cuma jaga anak-anak aja. Yang mengontrol kelas berarti ya Pak? Kelas-kelas itu ya? Iya. Baik Pak. Ya, mungkin nanti kita bisa berbicara lebih jauh lagi dengan Bapak Opik yang cukup menarik ya. Tadi beliau sudah menekuni olahraga pingpong sejak SMP, dan kita tanyakan nanti mengapa menyukai olahraga pingpong ya. Tapi kita pindah dulu ke Bapak Narto. Mungkin dari Pak Narto boleh memperkenalkan diri dulu Pak serta latar belakang Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas diundangnya saya ke
masjid ini dalam rangka mungkin pengen ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Iya, Sebenarnya benar, Pak. mohon maaf tidak lupa pada hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia tepat berulang tahun atau merayakan kemerdekaan yang ke-77. Nah, yang Benar, perlu Pak. kita syukuri bahwa kita sudah 77 tahun merdeka Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita semakin jaya, semakin merdeka lahir batin pokoknya. Amin, Semangat, semangat amin. 45. Oke. Terima kasih Mas atas undangannya. Sebenarnya saya juga bingung, ini kaget saya kok diundang di masjid gitu kan. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pak Sunarto, panggilan saya Pak Narto ya. Iya, Pak. Saya datang di Jakarta dari tahun 95. Wah, Ya asli saya dari Jawa Timur. Profesi saya kebetulan saya TNI, dari Masya TNI. Allah, wah, TNI. Mohon maaf, ya saya dinas di Mabes TNI Cilangkap. Saya dari Korp Kesehatan. Nah, Bagian saya di kesehatan bagian berarti apa ya? kesehatan. Iya, saya dari Kesehatannya. kesehatan. Kebetulan background saya dari SMA masuk TNI. Setelah itu saya kuliah ngambil keperawatan. Setelah itu ngambil S1 ilmu komunikasi, Esikom. Ya, lanjut lagi saya kuliah di manajemen di Wah, Masya Allah ya, magisternya Prof, ya. manajemen, insya Allah. Masya Allah. Mohon maaf ini kan ya sekedar curhat. Lalu saya juga tidak menyangka tadi diajak teman-teman, ayo di masjid ada pertandingan ya, kebetulan saya ini baru bisa megang bat baru 1 tahun Mas. Saya kaget saya juga wah. Masya Allah. Saya tuh Baru 1 setahun tahun bisa baru juara, megang Pak. ya. Jadi saya bukan ndak hobi tapi hanya seneng aja Mas. Saya hanya seneng tenis meja. Jadi saya dipasangkan dengan rekan saya namanya Pak Indra itu juga, waduh, saya juga alhamdulillah bisa bantu gitu. Ternyata saya juga nggak bisa apa-apa. Iya. Semua karena yaitu saya belajar sabar, belajar tekun, jadi insya Allah gitu. Jadi dibandingkan dengan Mas Opek yang sudah 13 tahun ini suhu saya ini Mas Opek ini. Ini guru pelatih saya ini, saya harus Masya berguru ke Allah. Mas Opek ini kan. Ya insya Allah. Dan olahraga tenis meja ini saya senang, jujur saya senang. Dan alhamdulillah dengan tenis ini banyak saudara, tambah silaturahimnya dengan teman-teman di kalangan regensi lah, di Harapan Baru Regensi. Lalu kami, ya memang rumah kami di dekat masjid ya, depan masjid sini, Jalan Nusa Indah, Blok C4 nomor 27, Harapan Baru Regensi. Jadi ya alhamdulillah kami kenal dengan beliau-beliau, sesepuh-sesepuh yang di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Masjid At-Taqwa semakin jaya, semakin sukses, semakin berkembang, semakin insya Allah lah banyak jamaahnya itu. Insya Allah. Amin. Mungkin gitu dulu Mas, bisa saya sampaikan. Mungkin apa lagi yang bisa di ini? Baik Pak, mungkin saya sedikit rangkum. Kedua orang narasumber kita ini alhamdulillah ya memang tinggal di sekitar masjid juga, sehingga akhirnya bisa mengikuti salah satunya tadi turnamen tenis meja, dan juga beliau ini juga ternyata juga jamaah Masjid At-Taqwa gitu ya, sahabat takwa sekalian, yang alhamdulillah kita punya latar belakang yang berbeda, yang satu dari sekolah, yang dari guru, yang satu lagi dari seorang abdi negara nih, Masya Allah. Mungkin nanti kita saya sedikit penasaran Pak, dari Bapak yang tadinya dari sekolah biasa SMA, tadi Bapak dari ini di Taruna Nusantara. Bukan Mas, saya dari SMA Negeri Tulungagung. Saya SMA Negeri Tulungagung. Ya dulu saya jurusannya dari IPA. Ya dari IPA, setelah itu baru masuk TNI Mas. Saya dari Bintara Mas masuknya, dari rendah lah, pangkat rendah Mas saya. Iya. Mungkin gitu Mas. Iya Pak. Berarti Bapak dari SMA itu daftar TNI terus baru masuk disekolahkan oleh TNI atau betul. bagaimana Pak? Iya betul Mas. Saya setelah masuk TNI, setelah itu baru kuliah karena pengen pinter Mas. Masya Allah, iya.
Iya, banyak baik, Mas. banyak memang yang akhirnya karyawan atau pekerja yang kerja dulu akhirnya atau dapat kuliah lagi gitu kan, dapat sekolah lagi gitu alhamdulillah, dan Siap, Bapak salah Mas. satunya. Siap, Mas. Siap. Nah, Iya. tadi Pak Opik juga seorang ini ya, kalau tadi Pak Narto itu ada seorang abdi negara gitu ya, latar belakang TNI. Nah, Pak Opik ini ada seorang guru ya Pak tadi ya Pak, seorang guru yang mungkin Bapak pernah suatu waktu ditugasin untuk ngajar gitu Pak. Kan Bapak sebagai guru piket nih Pak, guru Iya, yang pernah. mengawasi kalau misalkan guru lagi ada yang nggak datang ternyata nih satu hari gitu. Adakah Bapak gitu Bapak ngajar gitu Pak? Satu waktu gitu, dalam satu Iya, waktu aja. pernah. 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 Pelajarannya spesifik atau tergantung yang diminta gitu Pak? Pelajarannya biasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Masya Allah. Ya Pak. Oke Pak, ya mungkin untuk kenalannya sekian dulu. Jadi ya tadi mungkin udah sedikit disinggung ya Pak untuk pertanyaan yang saya mau tanyakan di dua ini, sudah bermain sejak pingpong sejak kapan, dan Pak Opik tadi udah menceritakan tadi dari SMP ya Pak, SMP kelas 1 apa kelas 2 tadi Pak? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Awalnya Bapak itu di SMP kelas 1 itu kenapa bermain pingpong, terus kenapa akhirnya apa yang membuat Bapak mau main pingpong pertama kali dan akhirnya tertarik gitu? Bagaimana cerita di balik itu Pak? Itu seneng coba-coba aja sama olahraga gitu loh. Terus kebetulan di rumah juga waktu itu ada meja tenis, ada meja pingpong. Terus coba untuk main latihan tiap hari gitu. Iya, intinya seneng aja, hobi gitu, seneng dengan pingpong itu. Dari hobi itu akhirnya Bapak dia nggak mengikuti klub gitu yang awalnya iseng-iseng gitu kan ya tadi ya Iya. Pak, cuma iseng-iseng akhirnya ikut klub gitu karena tahu minat saya di sini nih. Akhirnya ada nggak sih Bapak ikut ke klub atau misalkan ikut ekstrakurikuler atau segala macam gitu Pak Iya, di selanjutnya? ikut klub saya. Ikut klub di mana Pak? Di Rawa Bambu. Rawa Bambu itu di Rawa Bambu di situ di dekat Keranji. Oh, daerah Kranji, masih daerah Bekasi juga berarti. Iya. Di sekitar ya Pak. Itu udah berapa lama Pak Bapak ikut klub kita? Udah kira-kira waktu dulu masih kecil tuh, zaman saya masih SMP. Wah, SMP udah kira-kira 30 tahun yang lalu deh. Masya Allah. Luar biasa. Kurang lebih 30 tahun yang lalu ya. Berarti ya tidak mengherankan juga ya Sobat Takwa kalau Bapak Opik ini bisa menjuarai turnamen tenis meja ini, dan sebetulnya juga sempat bermain juga waktu itu pemanasan dengan saya, dan ya kelihatan jagonya gitu lah. Saya kalah jauh lah kalau saya mah siapa lah gitu kan. Ya cukup teruji lah untuk skillnya terutama. Nah kalau kita berpindah lagi ke Pak Narto, dari Pak Narto sendiri kan Bapak baru setahun ini ya Pak megang ini Pak. Baik, Mas. Baik. Cerita di balik itu yang akhirnya Bapak baru di setahun terakhir ini yang akhirnya membuat Bapak menyukai tenis meja ini apa Pak? Jadi kebetulan di wilayah RT kami yang ada di lapangan tenis itu Mas dibikinkan lapangan atau beli iuran untuk beli meja lapangan ada 2. Nah disitulah kami ini ikut, biasalah nepuk setiap Sabtu Minggu, kadang-kadang bisa ikut, kadang-kadang tidak. Nah kami ini bisanya hanya ngikut sama teman-teman yang jago-jago yang master ini Mas. Jadi saya otodidak Mas, itu otodidak gitu. Waduh ini, dan saya memang seneng tenis meja gitu kan. Yeah. Karena kalau di kantor juga jarang bisa kegiatan tenis meja Mas begitu. Jadi bukan kayak seperti Mas Topik mungkin udah hampir puluhan tahun ya Mas ya, master. Alhamdulillah ini ketemu master di sini, jadi mudah-mudahan nanti bisa senang. Jadi kebetulan kemarin itu pas masa Covid itu kan kita tidak boleh main di dalam, jadi mainnya di luar kan, outdoor. Jadi ya alhamdulillah bapak-bapak di warga RT 1, 2, 3 Blok C Nusa Indah itu punya inisiatif kita olahraga di luar, ya terutama tenis meja. Dan itu pun saya juga
waduh nggak punya bed, nggak apa. Nah ada juga saya dikasih bed itu kan. Iya. Jadi ya saya ikut aja lah Mas itu kan. Namanya kita seneng kan, seneng ya. Benar-benar Pak. Iya Mas, siap Mas, siap. Iya. Eh, cukup Pak atau Baik, itu aja Mas pengalamannya. Jadi belum banyak pengalaman seperti Mas Topik karena baru 1 tahun mengenal bed saja Mas itu kan. Iya, Terima Pak. kasih Mas. Terima kasih. Ya Pak, dari dua latar belakang yang berbeda nih ya Pak. Kalau dari Pak Opik tadi sudah puluhan tahun, sedangkan Pak Narto baru dalam waktu dekat ini baru setahun gitu. Nah, kalau boleh saya tanyakan apa sih yang menarik dari pingpong ini menurut Bapak yang selama udah Bapak jalanin ini dari Pak Opik dulu? Kalau menurut saya pingpong itu yang menarik itu pukulan-pukulannya, cemes-cemesannya, terutama sekali waktu spin atau apa, back spin, top spin gitu. Wah, dia disebutin di tekniknya Sobat Takwa nih. Iya, yang paling menarik itu pukulan-pukulannya itu. Variasi pukulan berarti Variasi ya Pak? pukulan. Yang memang yang biasa juga ada di badminton mungkin ya Pak ya, yang atau Nggak di olahraga raket lain gitu ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada Pak. Cukup Pak atau bagaimana? Cukup ya. Kalau dari Pak Narto sendiri bagaimana Pak? Baik Mas, kalau dari segi olahraga memang tenis meja itu olahraga yang membutuhkan ilmu kesabaran Mas. Jadi kalau kami hanya sabar aja ilmunya, karena apa nggak punya teori Mas. Jadi dicemes apa sabar aja gitu kan. Iya benar Pak. Mungkin saya mati kutu main di sini. Mungkin kalau main di luar saya bisa nyemes dengan bed saya gitu kan. Di sini saya nggak bisa nyemes, jujur aja. Hanya sabar, hanya bisa mengembalikan bola itu aja kan. Hanya kuat-kuatan aja gitu. Jadi kalau dari segi teknis atau dari segi yang disampaikan dengan Pak Topik tadi, wah saya jauh kan. Yang nyepin itu gimana, padahal ya tadi mohon maaf musuh saya ini wah udah kuat-kuat master-master semua itu kan. Senior semua ya Pak Iya, ya? master-master semua tadi. Saya dipelintir aja bingung balikinnya kan. Nah, karenanya ilmunya tadi sabarnya. Itulah insya Allah ya bisa inilah tadi tercapai begitu Mas. Baik Mas. Masya Allah ya, sebetulnya dari olahraga pingpong ini ternyata ada hikmah lain juga selain tadi teknik pukulan yang memang tidak ada di olahraga-olahraga lain gitu ya, terutama olahraga raket lain kita juga bisa mengambil hikmahnya nih, misalkan tadi kesabaran, kalau misalkan tadi memang kerja keras, tekun dan segala macam gitu ya Pak. Nah, kalau untuk untuk olahraga ini dari segi teknik apakah menurut Bapak dari selama yang Bapak udah jalanin itu sebetulnya sulit gak sih Pak untuk bermain pingpong ini secara teknik? Mungkin dari Pak Opik lagi Pak. Secara teknik nggak sulit sih kalau kita sering latihan. Yang penting sering dilatih aja tuh, kalau tiap hari mainnya dilatih gitu, pukulannya dilatih. Iya. Untuk teknik dasar nih bagi pemula nih misalkan Pak, ada yang misalkan sebetulnya saya tertarik nih buat main pingpong karena yang anggaplah misalkan di RT sering ada bapak-bapak yang main gitu Pak, ada yang bapak-bapak yang main tapi kok pas dicoba kelihatannya ya misalkan mau balikin bola atau mantulnya jauh gitu kan, biasa kan keseringan pemula kan kayak gitu, atau untuk masalah servis tuh ini saya juga pernah ngalamin untuk servis atau berapa kali pukul bolanya paling mentok kena net gitu. Nah sebetulnya hal apa sih gitu Pak yang mungkin pada akhirnya bisa dilakukan oleh pemula ini? Apakah harus belajar teori dulu melihat dari tutorial atau udah langsung terjun ke lapangan nanti kamu pukul sebanyak-banyaknya nanti sampai bisa gitu Pak? Atau bagaimana? Lihat ini aja, pukul sebanyak-banyaknya aja, main pukul sebanyak-banyaknya gitu. Main pukulan forehand, kalau pertama tuh tekniknya pukulan forehand dulu, forehand aja. Nah, setelah itu namanya pukulan rally, kalau di pingpong pukulan rally namanya. Rally. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya, nanti baru kita ke pukulan backhand, terus forehand, terus pokoknya dimatangin dulu satu dimatangin tuh pukulan forehandnya dimatangin sampai benar-benar bisa. Nah setelah itu baru pukulan backhandnya sampai benar-benar bisa juga. Nanti belajar servisnya, belajar spinnya, belajar smashnya, dan yang lain-lainnya gitu. Intinya belajar teknik dasarnya harus dikuatin dulu berarti bener ya Pak? Dasarnya forehand dulu berarti kan yang dasar.
setelah forehand bisa baru nanti coba backhand dan segala macam gitu ya Pak. Iya. Mungkin kalau dari Pak Narto ada tambahan Pak terkait ini? Wah, kebetulan, bukan kebetulan Mas, ini memang saya ini otodidak bisanya. Dari melihat, saya mencoba dan berlatih. Dan mungkin saya berlatihnya ini bisanya hanya waktu kadang-kadang Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu di lapangan depan ini yang di lapangan RT Mas. Iya Pak. Itu jadi teknik-teknik ini pun saya juga ya alhamdulillah tadi baru dibocori sama Mas Topik kan. Saya teknik apa, tapi saya tidak menyerah walaupun saya tidak bisa, saya tetap sabar berlatih karena apa ya tenis meja ini olahraga yang banyak manfaatnya bagi saya ya Mas ya. Baik. Pertama fisik ya, pertama memang fisik luar biasa. Lalu yang kedua silaturahimnya Mas. Banyak teman-teman kita. Alhamdulillah kami setelah ikut turnamen ini ternyata banyak sekali saudara-saudara kami. Kita baru kenal Mas Taufik. Kalau nggak di turnamen gini kita juga nggak akan ketemu kan dengan master-master ini kan luar biasa. Alhamdulillah. Jadi semua banyak hikmahnya dari olahraga tenis meja ini. Dan memang di lapangan sangat antusias dan sangat stasioner ya Mas ya. Dari mental kita digojlok, dari kita dibikin heboh, macam-macam lah. Nah dari situlah kita itu akan bisa merasakan oh iya ya kita ini ilmunya sabar aja kan gitu kan. Mungkin gitu lah saya Mas. Kalau teknik yang ini memang kami tidak kursus ataupun tidak belajar ada yang ngajarin. Jadi kami tidak bisa ini menjelaskan tentang tekniknya. Tapi insya Allah lah saya sampai kapanpun tetap akan belajar tenis meja seperti Mas Topik ya. Terima kasih Mas. Intinya kalau saya boleh simpulkan sedikit ya Pak dari apa yang Pak Opik sampaikan sama Pak Narto sampaikan juga, ini intinya adalah kemauan berarti ya benar ya Pak ya. Baik Mas. Pertama baik, Mas. kemauan yang kuat. Kalau untuk masalah belajarnya insya Allah nanti ada jalannya. Entah bagaimana pun caranya. Entah itu langsung praktek atau nanti dikasih misalkan sebuah video tutorial dulu gitu. Tapi kalau misalkan tadi dari cerita dua narasumber ini ya berarti kita bisa langsung kita nggak apa-apa langsung turun ke lapangan, tapi yang penting punya niat, punya keberanian. Betul Mas, baik Mas. Malah mau izin Mas, saya saran untuk pemuda Masjid At-Taqwa ini menggiatkan olahraga tenis meja Mas, dan kita undang master kita ini Mas Taufik ini. Ya, beliau harus mengajari ilmunya biar bermanfaat ini ya kan. Jangan hanya untuk di lingkungan sendiri tapi harus disalurkan. Nanti saya tak berguru ke beliau ini kan gitu. Masya Allah. Ya, mungkin kira-kira setuju ya Mas Taufik ya. Berbagi ilmunya ini ya gitu. Iya. Oke, insya Allah. Bisa nanti ya mungkin diacak jadwalkan seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu kan. Iya, biar kita tambah silaturahimnya ya Mas ya. Mungkin itu Mas. Terima kasih Mas. Alhamdulillah Pak benar tadi Pak. Jadi pas juga kepemudaan ini kan juga masih banyak belajar gitu, masih banyak gonta-ganti dalam tanda petik ya, gonta-ganti program, terus masih suka melakukan pembaruan-pembaruan dari program yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, termasuk untuk masalah latihan tenis meja ini, Pak. Jadi kita juga sebetulnya punya program untuk menggiatkan bagaimana jamaah ini, entah itu anak-anak, entah itu remaja ataupun orang dewasa itu paling tidak bisa 1 minggu atau 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali itu bisa berolahraga termasuk di tenis meja ini. Dan mungkin ada request juga dari kami kepemudaan ya Pak. Mungkin Pak Opik selaku master kita nih yang sudah punya pengalaman nanti insya Allah bisa mengajarkan gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak, mungkin ada tanggapan Pak? Kalau misalkan nanti suatu waktu kami undang untuk mengajarkan atau mencari ilmu dari Bapak ke kita semua gitu Pak. Ada tanggapan siap. Pak? Siap. Insya Allah kalau saya sehat terus, Amin. panjang umur, mudah-mudahan bisa kesini lagi, silaturahim kesini lagi. Amin Pak, amin. Ya, mari kita doakan ya semoga kita semua diberi keberkahan umur gitu, amin Pak. Dan dipanjang juga umurnya. Ya, nah mungkin udah cukup banyak tadi kita berbicara. Nah sekarang kita coba mau mendengar cerita dari bapak-bapak untuk bagaimana sih Pak cerita awalnya Bapak
itu tahu informasi soal turnamen tenis meja ini dan akhirnya bisa ikutan dan akhirnya bisa menjadi juara seperti sekarang ini, Pak. Ini dari Pak, ya, Pak Opik dulu boleh, Pak. Saya lihat di pelang di bawah ada brosurnya. Papan pengumuman di masjid ya, Pak ya? Pengumuman di masjid. Baik, Pak. Nah udah gitu saya tuh kenal sama Pak Budi kan ya. Pak Budi. Nah saya akhirnya bilang sama Pak Budi kalau saya mau ikut turnamen tenis meja dia Masjid At-Taqwa. Oh iya nanti saya daftarin, dia bilang gitu. Ya udah gitu. Intinya daftarin sama Pak Budi. daftar waktu itu dari Pak Budi ya. Pak Budi itu ketua pelaksana kita yang kemarin yang sudah diundang juga di episode sebelumnya di podcast ini, dan beliau sudah mendaftar ke Pak Budi ya, dan alhamdulillah didaftarkan gitu ya, Pak. Yang awalnya juga melihat dari papan pengumuman ada yang di masjid gitu, Pak. Iya. Ya, kalau dari Pak Narto sendiri bagaimana, Pak, ceritanya? Baik Mas, kebetulan saya ikut grup Masjid At-Taqwa. Jadi di grup itu di-share bahwa ada turnamen tenis meja. Nah, kebetulan saya ini ya mohon maaf karena saking banyak grupnya dan banyak kegiatan saya ketinggalan, Mas. Iya, Sampai Pak. saya belum terdaftar. Nah, saya kontak dengan Mas Agung. Nah, Mas Agung mohon izin, ini saya bisa masuk enggak? Oh iya Pak Narto ditunggu, sudah penuh, sudah ditutup. Waduh, lah bilang ini kan nggak ada kesempatan ini kan. Jadi saya dipending dulu Pak Narto. Nah, alhamdulillah sehari berikutnya saya dikabari Mas. Oh Pak, ada yang mengundurkan diri, Pak Narto bisa masuk. Oh alhamdulillah. Siap Mas Agung, saya dilaksanakan pokoknya gitu kan. Nah kebetulan kami ngikut. Ya alhamdulillah bisa ngikutin setiap kegiatannya Mas. Mungkin itu Mas, dan alhamdulillah. Tadi itu saya yang enggak jarang buka grup itu Mas, karena kadang-kadang udah capek lama enggak ini ya. Oh iya, jadi dengan kemarin saya itu ketinggalan informasi. Jadi zaman sekarang itu kita kalau tidak sering buka HP akan jauh ketinggalannya Mas. Jadi ini suatu hidayah bagi kami. Mungkin dengan adanya tenis meja ini kemarin saya bisa ngikut itu karena saya harus, ya itulah rajin buka di grup juga, jadi bisa ngikut, tidak ketinggalan lagi, mungkin gitu Mas. Terima kasih Mas Agung ini, terima kasih Mas Agung atas jasanya. Ada lain juga ya pemirsa iya. Yang tadinya jarang buka grup jadi sering buka grup gitu. Baik Mas, baik, terima kasih Mas, terima kasih. Ya Pak, nah kan tadi Bapak udah cerita dari awal dari ikutsertaan Bapak yang dari pendaftaran sampai akhirnya bisa mengikut gitu. Nah, mungkin Bapak saya boleh minta cerita kesan atau cerita selama ini ya Pak, selama turnamen tenis meja ini, misalkan mendapat kebersamaan dan segala macam, atau mungkin Bapak juga bisa sedikit curhat gitu dari aturan yang udah dibuat panitia gitu. Misalkan aturannya memberatkan nih gini-gini atau gimana gitu Pak. Mungkin dari Pak Opik lagi Pak, boleh. Kesan dan pesannya kalau saya sendiri dari semua yang ada, teman-teman yang ada di sini dan kepanitiaan itu semuanya baik-baik saja, tidak ada yang mengecewakan, semuanya baik, dan saya sendiri juga mesti banyak belajar dari teman-teman yang lainnya gitu. Ya. Cukup dulu Pak. Pak, mungkin dari Pak Narto boleh bercerita lagi Pak. Ya, baik Mas, mungkin sebelumnya saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini Mas. Luar biasa, dari kepanitiaannya sudah menyiapkan tempat, sudah menyiapkan snack, minuman, dan fasilitas. Tidak ada kurang satu apapun. Nah mungkin ke depannya yang harus dibenahi dan harus disiapkan itu mungkin wasitnya Mas ya. Nah, tidak apa-apa. Ya mohon izin ini bukan mengoreksi tetapi kita sharing Mas ya, sharing. Iya, boleh saja. Karena rata-rata pemain kaget dengan main di sini Mas.
Kalau di luar mungkin cemesnya kenceng-kenceng, di sini mati kutu. Karena kita bednya ini bednya kayu ini. Jadi mungkin Mas Taufik juga merasakan ya Mas ya. Jadi bednya itu bed mati semua karetnya. Jadi tidak bisa apa-apa gitu kan. Orang yang jago. Ya mohon izin Mas, yang main di sini yang dari Harapan Baru ini master-master semua itu pinter-pinter. Tapi setelah main di sini mati kutu semua. Karena bednya ya Pak ya. Iya. Lalu juga mungkin nanti disiapkan untuk wasit itu memang sudah ditunjuk dari panitia dan ya benar-benar tugasnya hanya wasit. Jadi tidak ada pemain yang komplain yang ini itu, semua wasit keputusannya legalitasnya kuat, nah gitu kan. Jadi ya untuk kedepannya, tapi tidak apa-apa, udah luar biasa, apresiasi banget. Pokoknya ini buat pemuda masjid dengan kegiatan ini, alhamdulillah jadi bisa menambah wawasan. Kami pun juga masih belajar, Mas, alhamdulillah. Mungkin dulu zaman saya masih muda-muda enggak kayak seperti kegiatan sekarang Mas ya. Tapi alhamdulillah di sini masih bisa mengikuti acara-acara kegiatan kepemudaan masjid. Ya mudah-mudahan nanti setiap ada kegiatan kami mungkin dikabari, walaupun dengan kesibukan kami insya Allah kami bisa ikut serta Mas. Mungkin gitu Mas, terima kasih. Masya Allah. Ya Pak, tadi udah sempat disinggung soal bed standar ya Pak, bed yang mungkin ala kadar gitu, apa ada gitu, apa ada yang dimiliki oleh kami. Nah mungkin sebelum berbicara lebih jauh dari, mungkin dari Pak Opik dulu boleh ceritakan kesan, soalnya bed ini setelah Bapak mungkin ada cerita di perbedaan antara bed yang Bapak miliki itu sama yang disediakan di kami itu, sebetulnya setelah Bapak pakai itu kesannya seperti apa sih Pak gitu Pak? Sebenarnya sih kalau masalah bed memang berpengaruh ya. Berpengaruh dengan pukulan kita. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan bed yang kita pakai, itu nggak banyak pengaruhnya sih. Artinya kalau kita biasa pakai bed yang mahal misalnya, terus kita ke bed yang murah, itu harus disesuaikan dengan pukulan-pukulan bed itu, bukan iya. Skillnya balik lagi ke kemampuannya, skillnya. Kemampuan skillnya. Ya Pak. Boleh Pak. Mungkin saya menambahkan, saya sangat setuju dengan Pak Taufik. Apapun bentuknya, medan pun dan perlengkapan pun ataupun bednya ini, tetapi kalau kita sudah menguasai teorinya tidak begitu berubah lah. Tetapi ya mohon izin Mas, kalau saya jujur terus terang kaget sih ya. Tetapi bapak-bapak yang ini juga sama ceritanya juga begitu kan. Tetapi saya salut dengan ini, jadi sama. Jadi ya saya termasuk nggak punya bed bagus Mas. Mungkin kalau dari rekan-rekan bednya bagus-bagus, saya udah jauh, udah mati kutu juga, udah kalah kan. Nah saya setuju sekali dengan bed disediakan panitia dan tidak boleh pilih-pilih. Nah itu sangat setuju saya. Jadi adil. Nah kemarin kan ada salah satu pemain yang mungkin menyampaikan, ngasih masukan. Jadi bednya ditinggal di tempat, jadi bisa pakai kanan kiri gitu loh. Jadi tidak itu aja. Jadi tidak ada bed request kan. Jadi ya mungkin itu Mas. Terima kasih sekali pokoknya sudah oke lah. Panitia saya acungkan jempol 4 deh pokoknya. Masya Allah. Ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses ya Mas ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak, terkait tadi wasit juga Bapak sempat membahas wasit gitu. Kami mohon maaf atas kekurangan wasit karena memang kami juga terutama sangat terkendala dan terbatas dengan SDM kami yang kami punya gitu. Terutama wasit yang kami punya ini juga berganti-ganti gitu kan ya Pak setiap pertandingan, karena ya memang wasit kita ini juga satu mereka punya urus agenda masing-masing yang mungkin mereka tidak bisa ketinggalkan gitu, yang akhirnya juga tidak bisa rutin, tidak bisa setiap Sabtu dan Ahad, kan kemarin kan lomba Sabtu dan Ahad ya Pak ya, itu mewasiti gitu ya Pak. Jadi mohon maklum untuk kekurangan kami ini, tapi insya Allah untuk kedepannya pasti kami akan coba untuk benahi itu, terutama selain wasit tadi kami fasilitas, insya Allah setelah adanya
masukan dari Bapak sekalian dan peserta-peserta yang lain itu sebisa mungkin kami juga bakal penuhi gitu, bakal kami upgrade gitu kualitas dari fasilitas yang kami punya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Mas, terima kasih. Ya mohon izin Mas, jadi Ya, Pak. sekedar sharing. Sudah bagus, sudah berjalan lancar. Perjalanannya turnamen dan alhamdulillah dalam rangka 17-an semua kompak dan semangat Mas, luar Masya biasa. Allah. Karena selama 3 tahun pandemi ini kan belum begitu banyak kegiatan di luar ya Mas ya. Iya Pak, benar. Baru ini mungkin kegiatan-kegiatan mulai berjalan, tetapi jangan lupa, jangan kendor, COVID masih ada, kita selalu waspada, prokes Benar. itu yang harus kita waspadai. Mungkin itu aja Mas, terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Meskipun dibilang COVID sudah mulai landai atau bagaimana, tapi tetap waspada untuk kesehatan terutama kita ya Pak. Baik Mas, kesehatan jangan kesehatan kendor, lalu ya, jangan kita lengah Mas. Karena melihat perkembangan COVID di DKI dan di Indonesia masih tinggi, dalam arti masih naik ininya, angkanya, setiap hari perkembangannya begitu. Dan mudah-mudahan warga kita semua, rekan-rekan semua dijauhkan dari COVID, dijauhkan Amin. dari virus yang berbahaya itu. Amin. Amin. Ya baik Pak, menyambung dengan ini tadi ya, tema kita yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Nah, untuk memperingati ini kami juga mengadakannya merayakan dengan mengadakan turnamen tenis meja ini yang sudah diselenggarakan sejak awal bulan ya Pak ya. Nah, mungkin kalau dari Bapak sendiri dari sudut pandang peserta nih Pak, apa sih hal apa yang bisa Bapak ambil dari turnamen tenis meja berkaitan dengan implementasi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini Pak, atau implementasi dari perjuangan para pahlawan kita dulu nih Pak, sesepuh-sepuh kita untuk memperjuangkan entah itu merebut kemerdekaan dan tentu juga pasti mempertahankan setelah itu ya Pak. Karena kan setelah itu juga setelah kita merdeka kan juga tidak serta-merta kita aman gitu, bahkan ada Belanda datang lagi untuk mungkin sekitar 2 atau 4 tahun bahkan 4 tahun sebelum akhirnya mengakui di konferensi Den Haag yang tapi meskipun mengakui sebagai RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah kalau dari Bapak sendiri pelajaran apa yang bisa diambil Pak untuk implementasi ini dari turnamen yang sudah diselenggarakan Pak? Ya dari Mas Opik, Pak Opik dulu Pak. Kalau menurut saya rasa gotong royongnya, rasa kebersamaannya, sama antar pemain itu. Iya. Rasa gotong royong berarti kebersamaan, persatuan Indonesianya ya Pak. Persatuan antar individu ya berarti, antar warga, antar masyarakat gitu ya Pak. Ada lagi Pak? Mungkin Pak. Cukup Pak. Baik Pak, mungkin dari Panarta dulu. Baik Mas, dari hikmah perjuangan para pejuang zaman dulu Mas, kita implementasikan untuk kegiatan-kegiatan di Agustusan ini. Kita harus punya semangat juang, semangat 45 Mas ya, semangat perjuangan. Karena para pejuang-pejuang zaman dulu itu dengan taruhannya nyawa Mas. Ya mohon izin Mas, di sejarah kita pernah diajarin bahwa perjuangannya para nenek moyang kita, para pejuang-pejuang kita itu luar biasa sampai meninggalkan keluarga, lalu sampai berdarah-berdarah. Nah, kita ini hanya untuk disuruh memperingati, disuruh mengingat-ingat atau disuruh memperjuangkan, mempertahankan. Nah, dengan adanya kegiatan turnamen ini, itulah mungkin sedikit yang kita harus berjuang gitu. Dalam arti implementasinya perjuangan itu butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh tenaga. Tidak kalah pentingnya butuh kebersamaan Mas. Nah kalau hanya kita sendiri aja mungkin tidak mampu. Kayak saya sendiri mungkin tidak mampu, tetapi dengan banyak teman, banyak rekan, banyak sahabat, banyak teman-teman yang bisa membantu. Nah, akhirnya terjadi suatu kesepakatan bahwa kita gotong royong, ke persatuan dan kesatuan itu yang nomor satu Mas. Mungkin dari peringatan 17 Agustus itu tidak hanya semata-mata untuk hura-hura, untuk
bersunda gurau, tetapi memang kita ambil maknanya. Perjuangan bangsa kita, perjuangan para pejuang-pejuang kita itu luar biasa, dan kita mempertahankan, dan kita harus ke depan itu harus selalu mempertahankan, mengingat-ingat istilahnya pejuang bangsa kita ini, agar bangsa kita ini persatuan dan kesatuan terjaga. Dengan adanya turnamen ini, yang dari tidak kenal jadi kenal, yang dari kita jauh jadi deket, yang tadi mungkin kayak bermusuhan jadi menyatu. Nah, persatuan dan kesatuan itu yang kita harapkan, yang diharapkan bangsa dan negara kami. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Ya, demikianlah podcast kita pada hari ini. Pernyataan closing statement tadi sudah disampaikan, baik itu dari Pak Opik maupun Pak Narto selaku narasumber kita pada malam hari ini. Ya, demikianlah berakhirnya podcast untuk episode 12 ini spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, semoga makin jaya, semoga makin sukses dan maju negaranya serta sejahtera rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Baik, saya Alfaiz Farur Rahman mohon pamit undur diri. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Amin. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.